Tetapi dalam jangka panjang kalau kita terus-menerus makan makanan yang berlemak, tinggi daging merah, gorengan, itu juga bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit metabolik. Hai Mams, gimana liburannya kemarin? Seru banget ya, lebaran sebagian besar udah bisa mudik. Mungkin ada juga yang langsung jor-joran, makan sepuasnya karena sudah rindu dengan masakan kampung halaman. Eits, hati-hati karena biasanya ada yang ngikut kita nih, yaitu keluhan-keluhan. Nah, liburan usai, keluhan dimulai. Biasanya ini terkait dengan penyakit dalam ya. Untuk itu kita langsung saja ngobrol bersama Dr. Alvin Nur Salim, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Desi, kabar baik. Mbak Desi sehat? Sehat. Gimana liburan kemarin, sempat mudik nggak dok? Nggak mudik sih, karena saya jaga kebetulan jadi stay di Jakarta, kasihan ya. Tapi secara umum menikmati Jakarta yang sepi. Menikmati Jakarta yang sepi, Iya. banyak yang keluar kota soalnya ya dok. Nah tapi pada saat balik lagi, sudah beraktivitas lagi, banyak nggak yang ke dokter? Ada aja beberapa pasien yang datang dengan keluhan-keluhan terkait liburan, apa yang dilakukan selama liburan tersebut. Jadi mungkin itu satu fenomena yang agak unik ya, gitu. Jadi setelah seseorang liburan, mungkin ada tiba-tiba datang dengan keluhan entah nyeri perut atau nyeri otot. Itu sih memang ada sih dalam keseharian saya berpraktek. Iya dok, apalagi yang namanya kalau sekarang kan bisa mudik ya. Benar. Pengalaman pasti ditempuh, mau lewat jalan darat, jalan laut, udara, dan yang dikejar salah satunya pasti makanan dong. Benar. Kalau misalnya di kampung halaman, makanan khasnya tuh biasanya sedap-sedap, tapi Yap. juga medok-medok gitu ya Benar. bumbunya. Tapi kalau dari makanan seperti itu menjadi salah satu pemicu nggak sih dok? Iya, jadi bagus banget nih pertanyaannya Mbak Desi, karena sebenarnya kita, kesehatan tubuh kita, kesehatan manusia sangat terkait dengan apa yang kita makan. Kita adalah apa yang kita makan. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita berbicara tentang kesehatan jangka pendek adalah biasa keluhan-keluhan yang langsung timbul ketika kita salah makan. Jadi ketika kita salah makan, entah itu makanannya terlalu pedas, terlalu asam, atau kebersihannya tidak terjaga, langsung muncul keluhan. Misalkan bisa nyeri ulu hati bagi mereka yang memiliki riwayat gangguan asam lambung. Jadi mereka bisa mengeluhkan keluhan kembung, perutnya terasa begah atau kembung, bergas, nyeri ulu hati, mual. Jika kebersihannya tidak dijaga, beberapa orang juga langsung bisa mengeluhkan diare. Terjadi infeksi saluran pencernaan yang biasanya bermanifestasi sebagai keluhan BAB agak lunak. Fesalnya jadi agak lunak. Jadi keluhan-keluhan tersebut kadang kami jumpai di klinik ketika orang-orang sudah balik mudik atau orang-orang habis memang berpesta pora ya dengan makanan-makanan yang tadi Mbak Desi sempat bilang biasanya sedap-sedap, biasanya itu makannya itu tinggi lemak, tinggi santan, tentunya biasanya daging merah juga ya, jadi kayak akan daging. Jadi memang makanan-makanan tersebut perlu diwaspadai, bukan berarti harus dihindari total, tetapi perlu diwaspadai bagi orang yang memiliki gangguan lambung, khususnya gangguan asam lambung. Berarti pertanyaan dokter kalau ada yang datang itu biasanya makan apa sebelumnya gitu nggak sih? Benar, itu salah satu pertanyaan yang kita tanyakan ya ke pasien yang datang dengan keluhan lambung, diare, ada perubahan pola makan atau habis makan sesuatu di luar kebiasaan atau apa sih yang dimakan dalam 24 jam terakhir misal. Berarti dokter bisa tahu kalau kita berbohong ya? Benar. Makan apa-apa kok, makannya sehat tapi ternyata ada keluhan. Benar. Nah, dokter tentu saja ini menjadi satu kalau bisa dibilang langganan nih. Kalau misalnya habis liburan, kolesterol atau asam urat, terus gula darah gitu ya. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan ketika gejala itu sudah ada? Jadi tadi saya sempat menyinggung bahwa orang-orang dengan gangguan asam lambung ketika mereka makan makanan yang asam, yang pedas, makanan yang tinggi lemak, kadang-kadang keluhan lambungnya timbul. Tetapi perlu diketahui mungkin Mams bahwa makanan-makanan yang tinggi lemak, makanan-makanan gorengan itu sebenarnya bukan hanya tidak baik untuk mereka yang memiliki gangguan lambung, tetapi dalam jangka panjang kalau kita terus-menerus makan makanan yang berlemak, tinggi daging merah, gorengan, itu juga bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit metabolik. Jadi dari tadi kita ngomonginnya gangguan lambung nih, mungkin begah, kembung, tetapi ada juga pengaruhnya, mungkin ini lebih long term, lebih dalam jangka panjang terjadinya perubahan-perubahan parameter metabolik.
Jadi kalau kita makan gorengan terus, gulai, rendang, makanan yang tinggi santan, dalam waktu yang panjang dan tidak terkontrol dalam jumlah banyak, kita memiliki resiko untuk mengalami satu, kolesterol tinggi. Terus kedua, kelebihan berat badan atau obesitas. Terus ketiga, asam urat juga bisa meningkat. Pada akhirnya faktor-faktor resiko ini bisa meningkatkan seseorang untuk menderita gangguan pembuluh darah, bisa di jantung, bisa di otak. Jadi memang efeknya dari kesalahan pola makan itu cukup luas gitu. Jadi itu satu hal yang perlu kita perhatikan. Oke. Dan itu harus diimbangi dengan makanan sehat atau dikurangi makanan tersebut? Mungkin saya paham bahwa kontrol pola makan itu cukup sulit. Ya, jadi memang mungkin menghindari 100% sepertinya mungkin agak nggak mungkin, tetapi mungkin yang bisa kita lakukan kita kurangi benar, tetapi sebisa mungkin, tapi jangan dikuranginya seperti ini. Udah hari ini saya mau makannya rendang hari Senin, Selasa saya mau makan ayam goreng, Rabu saya mau makannya gulai, ya tetap aja seminggu sekali, tapi setiap hari makannya makanan yang tidak sehat. Mungkin kalau bisa kita membuat sebuah jadwal strict yang dapat kita patuhi, mungkin pola makan sehat weekdays, lalu mungkin weekend kita bisa sedikit ada makan makanan yang kita inginkan. Dan tentunya mungkin moms perlu ketahui apa saja sih karakter makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan yang sehat itu sebenarnya bisa kita contoh, salah satunya sebenarnya cukup banyak beberapa pola makan yang sehat, tetapi salah satu yang mungkin bisa kita imitasi atau kita contoh adalah pola makan Mediterania. Jadi ada sebuah penelitian, kenapa ya kayaknya orang-orang yang hidup di daerah Mediterania relatif lebih rendah resiko sakit jantungnya. Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut, sepertinya ada something to do dengan their diet gitu, apa yang mereka makan dalam daily basis, bahwa mereka ternyata makanannya cukup sehat. Jadi bagaimana nih makan makanan penduduk di daerah Eropa Selatan, daerah Mediterania itu? Jadi satu, mereka nggak terlalu banyak makanan yang digoreng, memang rendah lemak. Lalu mereka biasanya makan ikan, mereka tidak terlalu tinggi konsumsi daging merahnya, mereka juga menggunakan olive oil untuk dressing sayuran, salad. Kalau kita kan gunakan biasa mayonnaise, dan mayonnaise itu kan sebenarnya tidak begitu sehat dibandingkan olive oil gitu. Jadi mungkin pola makan seperti itu yang relatif lebih baik untuk kita contoh. Jadi hindari makanan yang digoreng, prinsipnya mungkin saya rangkumkan, kurangi makanan yang digoreng, kurangi daging merah, konsumsinya juga jangan terlalu banyak. Ikan cukup baik, tetapi ingat jangan ikan goreng. Kalau bisa cara memasaknya ikan goreng tepung. Ikan goreng tepung gitu ya. Mungkin kalau bisa dikurangi yang digoreng atau ditambahin tepung digoreng. Penggunaan olive oil sangat disarankan gitu sebagai pengganti mayonnaise. Dan juga selain pola makan dari tadi, mungkin saya sangat menekankan pola makan yang moms perlu ketahui adalah pentingnya berolahraga. Jadi sudah terbukti bahwa mereka yang berolahraga resiko-resiko sakit terkait kardiovaskular itu juga menurun. Jadi mungkin pola hidup sehat, dua komponen utamanya adalah pola makan yang sehat dan juga olahraga yang teratur. Jadi sebetulnya yang dikatakan oleh dokter itu mudah dijalani, tapi mungkin berat ya, mengatur pola makan, olahraga. Sebenarnya mungkin udah pada tahu juga dok. Cuman untuk memulainya itu loh ya, yang harus ada niat gitu. Nah mungkin begini dok, ada juga yang merasa bahwa itu tuh pengorbanan, atau I have to sacrifice my favorite food gitu, I have to sacrifice my time untuk olahraga. Mereka lebih memilih misalnya nih kolesterol, makan obat kolesterol aja, tapi makannya boleh bebas gitu. Nah kalau dokter gimana nih? Pernah ketemu yang kayak gitu? Ya, jadi banyak sekali beberapa pasien datang dengan biasanya kebiasaan mereka adalah mereka akan makan obat kolesterol dalam waktu singkat sebelum hajatan, sebelum ada pesta yang mereka mungkin akan makannya lebih banyak, makan gorengan. Tetapi sebenarnya tidak ada shortcut atau jalan pintas ya untuk kehidupan yang sehat. Jadi untuk mencapai sebuah pola hidup yang sehat, mencapai tujuan kita terhindar dari komplikasi, sakit jantung, stroke, itu memerlukan pola hidup konsisten, jangka panjang. Jadi kita jangan sampai terperangkap pada sebuah pikiran dengan minum obat kolesterol jangka pendek, kita terhindar dari kolesterol. Itu nggak akan bisa tercapai gitu. Itu hanya akan memuaskan semacam memberikan placebo efek ke kita, padahal itu tidak ada. Saya sangat menyarankan intinya kalau kita ingin berpola hidup sehat, terhindar dari penyakit metabolik, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol,
dan terhindar dari komplikasinya seperti sakit jantung atau stroke, kita harus mulai pola hidup yang memang sayangnya tidak ada magic bullet ya, tidak ada peluru ajaib yang benar-benar bisa mengobati atau menghindarkan diri kita dari penyakit-penyakit tersebut, termasuk dengan hanya minum tablet kolesterol tanpa perubahan pola hidup yang komprehensif yang menyeluruh. Jadi mungkin bagi teman-teman atau moms yang masih suka nih minum obat kolesterol 1-2 setiap sebelum makan atau hajatan, mungkin saran saya lebih baik kita melakukan pola hidup yang lebih baik secara menyeluruh, karena itu tidak efektif. Kalau kita nggak olahraga, malas-malasan, makannya masih banyak tinggi kolesterol, hanya mengandalkan tablet anti kolesterol, saya rasa nanti efeknya tidak optimal. Oke, nah mungkin untuk moms yang sedang hamil, bisa dimulai juga pola makan sejak si janinnya masih berada di dalam perut ya. Nah, kalau kemarin kita flashback nih, liburan, sekarang banyak yang mencoba jalan tol. Lalu setelah liburan pegel. Kalau di Indonesia tuh rata-rata bilangnya semua sakit adalah masuk angin. Jadi dengan minum hangat, minyak-minyak gitu kayak sudah beres. Padahal keluhannya mungkin lebih dari itu dok ya, kondisinya gitu. Gimana nih dok, kalau yang pegal atau kram itu sebenarnya gejala atau simptom? Benar. Jadi nyeri-nyeri otot itu juga merupakan salah satu gejala yang cukup umum dikeluhkan oleh pasien yang baru saja melakukan liburan, khususnya jangka panjang. Jadi mereka yang liburan biasanya memiliki perubahan jadwal. Mungkin yang sebelumnya melakukan olahraga, lalu selama sebulan atau beberapa minggu periode tertentu tidak melakukan olahraga, lalu atau mereka mudik, duduk dalam posisi tertentu dalam waktu yang cukup lama, sehingga otot-ototnya sakit ketika kok tiba-tiba balik ke Jakarta mau kerja malah nggak bisa karena ototnya sakit gitu ya. Jadi untuk nyeri otot, tetapi memang sayangnya memerlukan pemeriksaan mendetil karena penyebabnya juga cukup bervariasi. Namun beberapa yang perlu kita perhatikan, satu terkait postur tubuh kita keseharian kita. Jangan kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan postur tubuh yang sebutannya tidak ergonomis, yang tidak sesuai. Misalkan bagi yang suka bermain handphone, main handphonenya sambil tiduran, lalu lehernya nengok kiri, nengok kanan gitu ya. Padahal ketika kita melakukan hal tersebut mungkin nyaman, tidak terasa, tetapi sebenarnya kita melakukan kontraksi otot pada arah tertentu secara terus-menerus. Dan pada akhirnya itu bisa menyebabkan pegal. Itu salah satunya, pola hidup atau kegiatan kita sehari-hari. Terus kedua, ada juga penyakit yang memang menyebabkan keluhan nyeri otot atau nyeri-nyeri sendi. Nah, jadi itu juga perlu diperiksa tuh. Jadi kalau nyeri, jangan semua nyeri-nyeri otot atau nyeri sendi kita anggap, aduh, udahlah ini nyeri otot biasa gitu. Karena memang ada nyeri-nyeri sendi misalkan yang memang merupakan bagian dari sebuah penyakit tertentu yang keluhannya bisa menghilang dengan obat. Misalkan ada pengapuran sendi atau ada bahkan yang lebih parah biasanya gangguan-gangguan sendi akibat penyakit autoimun, infeksi. Jadi tidak semua gangguan otot atau gangguan sendi itu sama dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Untuk lebih detailnya memang harus bertemu dengan dokter ya untuk tahu ini gangguannya yang berasal dari mana dan jenis apa. Nah, ketika tahapan apa sih dok sudah harus ketemu sama dokter? Karena biasanya orang ambang ketahanannya beda-beda ya. Ini gimana? Mungkin saya menganjurkan bagi moms yang memiliki keluhan nyeri otot atau nyeri sendi, jika memang tidak memungkinkan ke dokter, mungkin boleh menggunakan obat-obat over the counter yang dijual bebas untuk mengurangi nyeri. Tetapi ingat, obat itu hanya mengurangi gejala dan hanya boleh dikonsumsi dalam waktu singkat, mungkin 2-3 hari. Kalau keluhannya menetap, akan lebih baik jika diperiksakan ke dokter, sehingga mendapatkan penanganan dan diagnosis yang tepat. Oke, ini keluhan-keluhan yang kita sebut sejak tadi kita obrolkan, ini terjadi juga pada anak-anak nggak sih dok? Atau usia yang beranjak dewasa? Iya, jadi sebenarnya anak-anak juga bisa mengalami keluhan-keluhan serupa, karena intinya kan anak-anak walaupun saya penyakit dalam menangani pasien dewasa, tetapi anak-anak tentunya juga memiliki organ pencernaan, mereka juga memiliki otot dan sendi yang memerlukan latihan dan gerakan aktif gitu. Intinya kalau ada gangguan pada pola makan, kebersihan pola makan, lalu makanan yang tidak sesuai dengan sistem pencernaannya, biasanya anak-anak pun juga akan mengeluhkan keluhan-keluhan seperti mungkin bisa diare, mual, gitu. Hal-hal itu lazim terjadi. Oke, nah ini kan juga menjelang liburan tahun ajaran baru. Ini akan liburan lagi nih sekeluarga, papa, mama plus anak-anak. Mungkin dokter ada saran alat apa nih yang harus atau wajib ada di rumah untuk
cek kesehatan mandiri? Sebenarnya mungkin terkait alat apa yang perlu disediakan di rumah, mungkin bersifat individu ya Mbak Desi, benar-benar tergantung kebutuhan. Sepertinya saya tidak bisa menyarankan setiap keluarga harus memiliki A, B, C, tetapi mungkin saya menyarankan moms jika memang memiliki keluhan tertentu periksakan ke dokter. Jadi bagi moms atau di keluarganya yang memiliki tekanan darah tinggi misalkan, tentu alat ukur tekanan darah tinggi menjadi sangat penting karena memang pemantauan tekanan darah tinggi di rumah merupakan salah satu metode yang sangat kami andalkan untuk mengetahui tingkat terkontrolnya tekanan darah. Nah mungkin tapi bagi moms yang temennya atau anggota keluarganya tidak memiliki tekanan darah tinggi, lebih ke diabetes misalkan. Nah bagi mereka yang memiliki diabetes mungkin kecenderungannya lebih ke alat kontrol gula darah, alat pengecekan gula darah. Jadi mungkin moms harus melihat kebutuhan, tentu harus pintar-pintar mengatur budget juga karena alat tersebut harganya tidak murah ya. Jadi mungkin tergantung penyakit dan kebutuhan. Nah terkait untuk mengetahui secara detail apa yang mungkin moms perlukan, mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu nih dengan dokter keluarganya. Kira-kira apa ya yang perlu saya sediakan untuk menjaga kesehatan keluarga, karena saya rasa memang itu bersifat individu dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dari moms. Oke, supaya liburannya nyaman, kemarin libur lebaran mungkin belum ketemu sama dokter, jadi masih ada keluhan. The next supaya kita liburannya nggak pakai keluhan lagi, gimana nih dok tipsnya? Iya, mungkin ada beberapa tips yang bisa saya bagikan. Jadi walaupun kita berlibur, kita bukan berarti bahwa kita berlibur dari pola hidup sehat. Jadi ketika kita berlibur, kita harus tetap melakukan beberapa pola hidup sehat yang mungkin bagi yang sudah melakukan baik sekali diteruskan. Tetapi buat yang belum melakukan pola hidup sehat, liburan pun juga bisa menjadi ajang untuk memulai melakukan pola hidup sehat. Jadi jangan lupa bahwa kita adalah apa yang kita makan, jadi perhatikan asupan makanan. Saya paham liburan pasti godaan untuk makan seenak-enaknya itu kan besar sekali, tetapi perlu diperhatikan bahwa apa yang kita makan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita, jadi tetap memperhatikan aspek kesehatan makanan kita. Jangan setiap hari makanannya yang digoreng, makanannya yang terlalu berlemak gitu ya, karena itu bisa menyebabkan radang tenggorokan, dalam jangka panjang meningkatkan kolesterol tadi yang saya bilang. Jadi perhatikan pola makan moms dan keluarga selama berlibur. Lalu kedua, jangan lupa untuk melakukan peregangan secara berkala dalam perjalanan panjang. Jadi misalkan kalau moms dan keluarga menggunakan mobil pribadi, bisa mungkin beberapa saat stop di rest area untuk meregangkan otot, berjalan sejenak, istirahat, menghirup udara segar 15 menit, 30 menit, itu cukup untuk mengembalikan ketegangan otot, peredaran darah. Jadi itu bisa menjadi salah satu tips yang moms lakukan ketika melakukan perjalanan cukup jauh menggunakan darat ya, angkutan darat. Lalu ketiga, jangan lupakan olahraga. Begitu, walaupun berliburan, tentu sarana olahraga pastinya tersedia, atau nggak perlu di gym, nggak perlu di fasilitas khusus. Kita bisa sekedar jogging, jalan cepat, atau berlari pagi hari 15 menit selama 15-30 menit. Jadi berdasarkan sebuah penelitian, olahraga yang disarankan itu kalau bisa dalam 1 minggu totalnya 150 menit. Jadi kalau bisa, walaupun moms dan keluarga lagi liburan, coba luangkan seminggu 3-4 kali, cukuplah 30 menit, 40 menit untuk jalan bareng. Itu kan juga bisa menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan, menghirup udara segar sambil berlibur, olahraga bareng. Jadi mungkin 3 hal itu. Jadi 1, atur pola makan. 2, ketika melakukan perjalanan jauh di darat atau di laut juga bisa sebenarnya, lakukanlah peregangan secara berkala. Lalu 3, jangan lupakan olahraga walaupun kita sedang berlibur. Lalu benar. Mungkin yang terakhir, jika setelah liburan ada keluhan, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter. Jadi dokter bisa mengetahui nih, apakah memang ini penyakit terkait liburan atau sebuah penyakit lain yang memang perlu ditreat. Dokter, terima kasih sekali. Sama-sama, obrolannya, tips-tipsnya juga. Ini jadi bekal supaya nanti liburan kita semua, Mams, nggak pakai keluhan. Jangan lupa Mams, kalau misalnya mau ketemu sama Dokter Alvin, bisa janjian di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo ya. Dan tentu saja untuk Mams semua, kita pengennya liburannya tenang, langsung itu direvisi. Siapa tahu mau kulineran dengan masakan yang bagaimana, ganti menunya dengan menu-menu sehat dan cari space untuk sempetin olahraga. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita. Kita ketemu lagi di cerita Mamenjo berikutnya.